sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Karnis Giani. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, inilah Warta UKM selengkapnya. Pemirsa, selamat datang di Indonesia International Motor Show 2016 yang berlangsung di Kemayoran, Jakarta sejak 7 April hingga akhir pekan ini. Nah, pemirsa, ternyata di sini banyak sekali peluang bisnis yang menginspirasi loh yang datang dari usaha otomotif seperti yang ada di samping saya ini, yaitu mobil klasik. Dan pemirsa, yang tak kalah menarik yang akan kami sajikan untuk Anda di awal segmen ini adalah informasi seputar pembuatan sanggul, aksesori dari kawat, dan juga pembuatan keris. Seperti apa? Mari kita simak liputannya. Sanggul atau konde tak pernah lepas dari cara berdandan kaum perempuan, terutama saat mengikuti acara resmi, pernikahan, ataupun perayaan hari besar. Hal inilah yang diyakini oleh sejumlah ibu-ibu di Desa Bakulan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejak bertahun-tahun, mereka bertahan mengurai helai demi helai limbah rambut untuk membuat sanggul. Seorang pengrajin sanggul, Tumiem, mengaku meneruskan usaha sanggul ini dari neneknya yang telah merintis usaha sejak puluhan tahun silam. Yang menambahkan, membuat sanggul selain untuk menopang ekonomi rumah tangga, juga merupakan nguri-nguri budaya Jawa atau meneruskan tradisi masyarakat Jawa. Ya, itu untuk kehidupan. Ya, untuk kehidupan ya nguri-uri itu nguri-uri budaya Jawa. Permintaan yang paling tinggi itu saat itu manten-manten banyak itu bulan apa ya, ini Rejab. Sama seperti usaha rumahan lainnya, kerajinan pembuatan sanggul atau konde juga memberikan keuntungan yang cukup baik, sekalipun kendala utama yaitu pendanaan membuat mereka tak bisa mengembangkan usaha. Adapun kendala lain yang mereka temukan umumnya adalah kendala teknis terkait pengadaan bahan baku, yaitu rambut asli yang bisa diatasi dengan mendatangkan rambut palsu atau limbah wig. Pertama disisir itu, terus dironce, terus si sanggul itu sama Mbak Tum itu. Yang paling sulit? Menyisir itu yang paling sulit, kan pertama kali kan masih itu. Dalam sebulan, setiap pengusaha sanggul rata-rata bisa menghasilkan 15 buah sanggul dengan model yang berbeda, yaitu sanggul model Jogja, sanggul Solo, dan sanggul modern. Hasil produksi kaum ibu ini dipasarkan di kota-kota besar di Jawa Tengah dengan harga Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah, tergantung bentuk atau modelnya. Adapun bahan dasar sanggul yaitu limbah rambut didatangkan dari Klaten, Jawa Tengah dengan harga rata-rata Rp5.000 per kilogram. Semakin panjang rambut, semakin tinggi pula harganya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Mungkin tidak ada yang mengira jika aksesoris cantik seperti cincin, gelang, kalung, dan anting-anting ini terbuat dari kawat tembaga. Adalah Umi Rahmawati, sang kreator asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang menciptakan berbagai aksesori berbahan dasar benda yang umumnya digunakan di bidang kelistrikan ini. Membuatnya memang tidak mudah, karena membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan ketelatenan, walaupun bahan-bahan yang dibutuhkan relatif mudah didapatkan. Dimulai dengan memasukkan kawat tembaga sepanjang 40 cm ke dalam lubang hiasan atau manik-manik yang akan digunakan. Kemudian membentuk sedemikian rupa sesuai pola yang diinginkan. Diperlukan waktu antara 5 menit hingga 1 hari untuk mengerjakannya, tergantung tingkat kesulitannya. Jadi aksesoris yang unik menurut saya. Murah juga ya? Murah. Nanti setelah diproduksi bisa bernilai ekonomi tinggi ya? Iya. Mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mempunyai ciri khas sendiri kalau ke aksesoris.
Berbagai aksesori yang ditawarkan Umi di galerinya yang ada di kilometer 7 Palembang ini ditawarkan dengan harga bervariasi, mulai Rp20.000 hingga Rp3 juta. Peminatnya bukan hanya dari Palembang dan sekitarnya, tapi juga Lampung, Jakarta, Surabaya, hingga Bali dan Lombok. Tidak heran jika dalam sebulan, perempuan berusia 25 tahun ini mampu mengantongi omset puluhan juta rupiah dari hasil kerajinan buatannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Siapa yang tidak kenal keris? Senjata khas dari Jawa ini sungguh populer dan menjadi bagian dari upacara adat atau acara-acara besar di Pulau Jawa. Adalah desa Banyusemurup yang terletak di wilayah Imogiri, Bantul, Yogyakarta, yang sebagian besar warganya berprofesi sebagai pengrajin keris. Suasana sejuk pedesaan yang segera menyapa saat memasuki wilayah ini. Di desa ini, sebagian besar pengrajin memproduksi keris dan aksesorisnya dalam skala rumah tangga. Meski hanya menggunakan peralatan sederhana seperti paku tatah, palu, alat pelebur, dan alas, proses pembuatan keris tidak semudah seperti yang dikira. Proses seni tempa pamor atau motif ukir logam pada keris adalah salah satu proses yang memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Karena dalam proses ini sangat menentukan dalam pembuatan sebuah keris untuk dijadikan sebagai pusaka atau sebagai hiasan. Supaya nanti anak cucu kita tidak belajar dari orang luar, gitu. Sehingga sekarang itu yang orang luar aja sudah belajar keris gimana dibedah, banyak yang kesini mau minta informasi gimana keris itu kok bisa gini ya kan. Di sana sudah ada juga mempelajari bikinnya. Keris itu yang pertama merupakan budaya adiluhung yang perlu kita lestarikan khususnya untuk masyarakat Yogyakarta. Sedangkan yang kedua kita lihat dari segi seni yang ada dalam keris. Ini baik nanti kalau di dalam keris itu ada pamornya, terus ini merupakan suatu hal yang unik lah seperti itu. Untuk menyelesaikan satu buah keris, membutuhkan keterlibatan banyak orang sesuai keahlian masing-masing pada bagian demi bagian keris, semacam mendak, pendok, rawangka, lup, pamor, dan lain-lain. Bagian-bagian tersebut setelah semuanya selesai barulah disatukan menjadi satu kesatuan utuh bernama keris. Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Bantul berencana memberikan dukungan sepenuhnya untuk mengembangkan desa Banyusemurup sebagai penghasil keris satu-satunya di Yogyakarta. Keris ini juga menjadi salah satu produk budaya yang sangat terkenal di dunia, dan Bantul memiliki sentra industri itu yang dilakukan oleh para warga. Keahlian membuat senjata khas Jawa ini sudah terjadi secara turun-temurun sejak tahun 1950 silam. Di desa ini, kita bisa mengenal keris dan melihat pembuatannya dari dekat, mulai dari proses awal hingga akhir. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda berikut, Warta UKM akan kembali dengan informasi seputar pembuatan alat musik dari bambu dan juga mengenal lebih jauh otomotif dari tangan-tangan kreatif. Tetaplah bersama kami.